secara tegas menyampaikan di depan makmumnya, di depan jamaahnya. Padahal ini bukan kesepakatan para ulama. Beginilah ketika ada orang yang tidak ahli fikih namun berbicara fikih, biasanya akan blunder sesuai dengan video beliau yang awal tadi, pasti akan ngawur. Oke teman-teman, ada video Ustaz Khalid Basalamah mengatakan mayoritas ulama mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah saat sholat sir. Lalu Gus Wafi membalas, ini ngawur, tidak paham. Beginilah kalau orang nggak paham fikih, bicara fikih, jadinya ngawur gitu ya. Begitu lebih kurang intinya ya, walaupun kemudian beliau bacain referensi-referensi yang kepada akhi admin Hakata Official yang menanggapi tanggapan pelurusan dari Ustadz Wafi terhadap pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Saudaraku admin Hakata Official, ingat bahwa di dalam video yang ditampilkan Ustadz Wafi dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah itu, beliau Ustadz Khalid Basalamah tidak menyatakan mayoritas, pendapat mayoritas. Jadi yang ditanggapi oleh Ustadz Wafi itu bukan pendapat mayoritas, tapi yang ditanggapi adalah pernyataan Ustadz Khalid Basalamah yang menyatakan bahwa itu adalah kesepakatan ulama. Jadi bedakan dan harus Anda pahami, teliti. Dua kata di situ, dua kalimat, kesepakatan dan mayoritas. Ini dua kata yang berbeda. Kalau kesepakatan ulama berarti di situ ulama sudah sepakat, nggak ada perbedaan di situ. Kalau mayoritas, pendapat mayoritas, oh berarti ada pendapat minoritas. Berarti di situ ada perbedaan pendapat. Dan yang dikatakan oleh Ustadz Khalid itu bukan pendapat mayoritas. Ingat ya, bisa dicek kembali itu videonya. Ustadz Khalid tidak mengatakan itu adalah pendapat mayoritas, tapi adalah kesepakatan ulama. Yang ini kemudian ditanggapi, diluruskan oleh Ustadz Wafi itu. Ini yang harus Anda pahami. Dan di dalam videonya Ustadz Khalid juga mengatakan bahwa itu adalah pendapat yang paling kuat, kata Ustadz Khalidnya. Jadi dia mentarjih, padahal itu adalah ikhtilaf bainal ulama, perbedaan di kalangan ulama. Kemudian ditarjih oleh Ustadz Khalid Basalamah dengan mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang paling kuat, katanya. Jadi ada dua statement yang perlu diluruskan ya dari perkataan Ustadz Khalid itu. Dia menyatakan bahwa itu adalah pendapat yang paling kuat, kemudian dia menyatakan bahwa itu adalah pendapat kesepakatan. Ingat, bukan pendapat mayoritas, tapi kesepakatan. Ini yang harus dipahami oleh Anda, akhi admin Hakata Official. Baik, lanjut video berikut ini. Sang bro, bisa jadi kan bro, beliau Ustadz Khalid ini memahami konteks dakwah gitu ya. Di Indonesia itu mayoritas ikut mazhab Imam Syafi'i. Maka wajar jika Ustadz mengatakan makmum wajib baca Al-Fatihah, karena menyesuaikan masyarakat. Ceramahnya juga bukan hanya didengar di pengajian itu, akan didengar oleh banyak kalangan, menjaga keseragaman, menghindari kebingungan. Maka kaedahnya bro, perhatikan kaedah ini ya. Ane ajarkan antum satu kaedah. Memperhatikan kondisi masyarakat adalah bagian dari fikih seorang dai. Kadang Ustadz mengatakan makmum wajib baca Fatihah. Itu dalam konteks mengajar masyarakat, memudahkan praktek. Tapi beda dengan hanya ini yang benar, selain ini salah total. Kan bukan begitu. Jadi bro, terkadang perincian itu ditinggalkan dalam pengajaran demi kemudahan. Itu poinnya. Ulangi lagi, perincian terkadang ditinggalkan dalam pengajaran demi kemudahan. Antum catat baik-baik ini ya. Berbeda. Video tadi poinnya adalah bahwa admin Hakata Official ini selalu berusaha berupaya untuk husnudzon, menilai baik pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Salafi Wahabi, baik yang ada di pusat sana ataupun yang ada di induk. Pernah kemarin itu saya menanggapi bentuk husnudzon admin Hakata Official ini terhadap pernyataan Syekh bin Bas yang mengkritisi Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang ini berupaya berhusnudzon terhadap pernyataan tokoh Salafi Wahabi Induk dengan mengalihkan pernyataan tersebut kepada sebuah pemahaman yang bisa dinilai baik. Jadi selalu berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk menilai baik, menilai positif pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh Salafi Wahabi. Tapi sayangnya pada sisi yang lain selalu dan berusaha menilai negatif pernyataan tokoh-tokoh di luar kelompok Salafi Wahabi. Mestinya kalau jujur dalam berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan karena ingin berpihak condong kepada sebuah kelompok golongan kemudian dengan membabi buta membela.
tanpa diiringi berlandasan argumentasi yang kuat begitu. Baik, jadi begini ya, ada video dari Ustadz Wafi yang meluruskan dengan pernyataan beliau yang mengatakan ngawur apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Yang dalam videonya Ustadz Khalid Basalamah menyatakan bahwa ulama sepakat. Jadi begini, Ustadz Khalid Basalamah itu menyatakan bahwa seorang makmum wajib membaca surah Al-Fatihah pada sholat sirriyah. Pada sholat sirriyah itu wajib. Dan ini kata Ustadz Khalid Basalamah adalah kesepakatan. Ingat, Ustadz Khalid Basalamah menyatakan itu adalah kesepakatan ulama, bukan mayoritas ulama. Ini Anda yang harus teliti. Dan Anda dalam hal ini sudah mempelintirkan. Jadi menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah menyatakan itu adalah kesepakatan, Anda menyatakan mayoritas. Dalam hal ini Anda admin Hakadah official, Anda sudah tidak jujur. Jadi Ustadz Khalid Basalamah itu menyatakan itu adalah kesepakatan ulama. Maka kemudian ditanggapi, diluruskan, dikritisi oleh Ustadz Wafi yang menyatakan, oh tidak, bahwa seorang makmum wajib membaca Fatihah pada sholat sirriyah itu adalah kesepakatan ulama. Itu tidak benar, itu ngawur. Dan Ustadz Wafi ini bukan hanya mengatakan begitu tanpa berargumen, tanpa menyebutkan referensinya dari mana, kitabnya, kitab apa, bahwa ternyata seorang makmum membaca Al-Fatihah itu wajib. Ternyata itu bukan kesepakatan ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, di kalangan ulama lintas madhab. Ini yang pertama ya. Jadi dari kalangan ulama lintas madhab tidak ada kesepakatan. Ingat, tidak ada kesepakatan. Maka apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid itu ngawur, karena tidak ada kesepakatan ulama lintas madhab yang menyatakan bahwa makmum wajib membaca surah Al-Fatihah pada salat sirriyah. Yang ada adalah adanya perbedaan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, bahkan sampai pada level makruh tahrim, mendekati haram. Jadi begitu. Jadi nggak ada kesepakatan. Ini yang harus dipahami. Yang pertama yang harus dipahami oleh admin Hakadah official itu adalah Ustadz Khalid Basalamah menyatakan itu adalah kesepakatan, bukan mayoritas. Yang ini kemudian diluruskan, dikritisi oleh Ustadz Wafi bahwa kata kesepakatan itu nggak ada, itu ngawur. Yang ada adalah perbedaan. Baik ya. Jadi poinnya, antar lintas madhab, ulama lintas madhab, mereka gak ada kesepakatan. Baik. Kemudian orang ini admin Hakadah official kan berhusnudzon, menilai baik dengan mengalihkan perkataan Ustadz Khalid ini kepada sebuah pemahaman begitu. Bentuknya seperti apa? Dia menyatakan seperti ini. Oh, apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu kan bisa diartikan, diberikan sebuah pemahaman begini. Beliau itu memahami konteks, memahami situasi begitu. Karena jemaahnya, orang-orang yang diajak bicara baik offline ataupun online itu para jemaahnya adalah orang Indonesia, sedangkan orang Indonesia adalah madhabnya madhab Imam Asy-Syafi'i, maka beliau Ustadz Khalid itu menyatakan itu adalah wajib. Karena dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, ya, hukum membaca Fatihah baik sirriyah ataupun jariyah itu wajib. Jadi admin Hakadah official ini kemudian untuk menilai husnudzon begitu, menilai baik, berprasangka baik, mengalihkan pernyataan Ustadz Khalid Basalamah bahwa pernyataan beliau Ustadz Khalid Basalamah itu adalah karena jemaahnya bermadhab Asy-Syafi'i, maka beliau mengatakan wajib begitu. Berarti kesimpulannya adalah kesepakatan ulama itu adalah kesepakatan antar ulama Syafi'iyah. Kesimpulannya seperti itu. Baik, kalau begitu, pertama begini, antar ulama Syafi'iyah gak ada kesepakatan bahwa makmum wajib membaca surah Al-Fatihah pada salat sirriyah. Jadi antar ulama lintas madhab itu gak ada kesepakatan. Dalam ulama-ulama madhab Syafi'iyah pun itu gak ada kesepakatan. Terbukti dari referensi kitab yang dibacakan, walaupun ini gak dibaca oleh Ustadz Wafi itu ya, yang disebutkan, ditampilkan oleh Ustadz Wafi itu ada nukilan Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i ini adalah salah satu ulama Syafi'iyah yang menukil adanya sebuah pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah bagi makmum dalam salat sirriyah itu enggak wajib. Maka kesimpulannya ya, secara lintas ulama madhab
nggak ada kata kesepakatan bahwa makmum wajib membaca surah Al-Fatihah pada salat sirriyah, maupun di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i sendiri itu nggak ada kata kesepakatan. Terbukti dari nukilan Imam Ar-Rafi'i yang mengatakan bahwa ada pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah yang mengatakan membaca Al-Fatihah itu tidak wajib. Coba ini disimak dulu ya, apa yang ditampilkan referensi kitab, walaupun ini tidak dibaca oleh Ustaz Wafi. Kita simak dulu ini. Coba ini baca dulu ya Mas Bro, admin Hakaza. Anda kan dengan husnudzon Anda, baik sangka Anda kepada Ustadz Khalid dengan mengatakan bahwa Ustadz Khalid itu mengerti situasi, memahami siapa lawan bicaranya itu, atau siapa para audiennya, para pendengarnya, para penyimaknya, yaitu mereka-mereka yang notabene-nya adalah pengikut madhab Imam Syafi'i atau pengikut ulama-ulama Syafi'iyah yang bermadhabkan kepada Imam Syafi'i, mengikuti madhab Imam Syafi'i. Anda mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalid itu adalah karena mengkondisikan dengan madhab para jamaahnya, yaitu madhab Imam Syafi'i. Nah, kita baca dulu ini. Apakah iya ulama-ulama Syafi'iyah semuanya mengatakan wajib? Sepakat. Mereka mengatakan wajib membaca Fatihah di sholat sirriyah, duhur dan asar. Nah, ternyata tidak seperti itu, bro. Kita baca nih ya. Wahakar Rafi, Al-Imam Ar-Rafi, beliau ini adalah salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau menceritakan wajhan, di situ ada satu wajah pendapat, annahu la yajibu fis sirriyati, bahwa membaca surah Al-Fatihah itu tidak wajib di dalam sholat sirriyah pula. Maka di sini Al-Imam Ar-Rafi, beliau sebagai seorang ulama Syafi'iyah menukil adanya sebuah pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa di dalam sholat sirriyah itu tidak wajib pula membaca surah Al-Fatihah. Maka jelas di sini, kalaupun perkataan Ustadz Khalid diarahkan kepada kesepakatan internal ulama Syafi'iyah, maka tidak bisa dibenarkan juga. Karena di kalangan ulama Syafi'iyah, seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ar-Rafi ini, ulama-ulama Syafi'iyah tidak ada kesepakatan akan kewajiban membaca Fatihah pada sholat sirriyah. Oke bro? Faham ya? Melalui video tadi, kesimpulannya bro, tidak ada, sekali lagi, tidak ada kesepakatan para ulama, baik lintas madhab ataupun di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri, yang menyatakan kewajiban seorang makmum membaca Al-Fatihah di dalam salat sirriyah. Jadi tidak ada kata kesepakatan bro antar ulama lintas madhab ataupun di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Terbukti dari yang dinukil oleh Al-Imam Ar-Rafi tadi, yang menukil adanya sebuah wajah pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa itu tidak wajib bro. Kemudian Anda, bro admin Hakaza Official ini, Anda akan menyatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah menyatakan itu wajib karena memahami konteks, memahami situasi yang ada saat itu. Karena para jemaahnya orang Indonesia yang notabene-nya adalah bermadhab Imam Asy-Syafi'i, maka Ustadz Khalid menyatakan itu adalah wajib. Apa betul Ustadz Khalid Basalamah memahami situasi dakwah seperti Anda nyatakan ini? Apa ya seperti itu? Atau jangan-jangan ini adalah bentuk husnudzon yang berkali-kali dari Anda, yang ternyata husnudzon itu salah begitu. Terbukti dari video-video yang sudah banyak sekali yang menunjukkan bahwa Ustadz Khalid Basalam ini enggak memahami konteks, enggak memahami situasi. Para jemaahnya orang-orang Indonesia itu madhabnya madhab apa? Seperti video berikut ini bro, yang Ustadz Khalid Basalam menyatakan rukun wudhu ada 2 wajah dan telapak tangan, itu aja. Padahal dalam madhab Imam Syafi'i tidak seperti itu bro. Jadi kalau dinyatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah memahami konteks dan situasi jemaahnya orang-orang Indonesia yang bermadhab Imam Syafi'i, tidak benar. Karena sudah banyak video-video, seabrek video Ustadz Khalid Basalamah yang menunjukkan, sekali lagi, yang menunjukkan bahwa orang ini selalu berseberangan, tidak memahami konteks dan situasi yang ada bro. Seperti video ini, pertama menyatakan rukun wudhu ada 2, kemudian membaca kunut subuh dianggap berdosa. Ini yang kemudian Anda nilai Ustadz Khalid Basalamah memahami konteks situasi dalam berdakwah, dan itu adalah salah satu bentuk beliau memahami fikih dalam dakwah katanya. Coba simak video berikut ini bro. Sekian bro, simak baik-baik ya. Dari hadis ini
ya bahwasanya seseorang boleh sholat di belakang orang yang melakukan bid'ah, ya kecuali bid'ahnya mukaffirah ya. Karena kalau masalah kunut, masalah lafaz itu kan bid'ah yang bukan mukaffirah, bukan sampai mengkafirkan, itu perbuatan bid'ah yang berdosa umumnya gitu kan. Tapi kalau mukaffirah itu kayak penyembah kuburan, ya kan, memakai jimat, dukun, berkedok kiai kemudian jadi imam. Nah ini semua nggak boleh, jelas mukaffirah, ya sudah sampai pada tingkat mengkufurkan dia. Hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur.